Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Pastor Suryani. Shalom, shalom, Bu Ula. Iya. Shalom, terima kasih Pastor sudah bersedia untuk hadir dan berbagi firman Tuhan dengan kami semua ya siang hari ini. Saya juga mau menyapa teman-teman di live chat ya Pastor, kita sapa sama-sama. Di sini ada Pak Stephen, shalom. Shalom. Atiar, shalom. Ya, shalom semua teman-teman yang menyaksikan juga ya. Sebelumnya Pastor, hari ini pas bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya, kita mengucapkan ya, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri selamat merayakan, bagi teman-teman Muslim yang saat ini merayakannya ya. Baik, Pastor. Mungkin untuk mempersingkat waktu, hari ini kita kasih info dulu, mungkin teman-teman biar tahu kita tidak sampai jam 1 ya, Pastor ya, karena Pastor setelah ini ada kegiatan, jam 12 mungkin kita sudah selesai. Jadi teman-teman yang mau bergabung nanti silahkan ya, kita sampai jam 12 aja. Baik, Pastor Suryani, seperti biasa sebelum kita mulai hari ini ya bahasanya tentang bebas dan ditebus. Ya, shalom semuanya. Baik, Pastor Suryani, langsung saja saya serahkan untuk saya persilahkan Pastor bagikan sharing firman Tuhan. Ya, halo, salam, selamat siang saudara yang kekasih di mana saja Anda berada. Ya, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan bagi mereka yang sedang merayakan Hari Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin ya. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin mengajar atau membagikan dibebaskan dan ditebus, karena memang kita masih di dalam masa-masa kematian kebangkitan Tuhan Yesus, di dalam setelah Tuhan Yesus bangkit beberapa hari ya, dalam peringatan kita ya. Jadi saya ingin pada siang ini kita belajar apa yang kita terima lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sekali lagi berdoa, kami minta Allahmu yang Rohmu yang kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, memakai hamba supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman Tuhan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Nah, saudara yang kekasih, dibebaskan dan ditebus. Kita akan melihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, saudara, mengapa di dalam Alkitab memakai kata dibebaskan, dimerdekakan, ditebus ya. Sedangkan di kitab-kitab lain tidak ada istilah ini. Ya, hanya di dalam Alkitab yang ada. Dan biasanya istilah dibebaskan, ditebus ini adalah sama dengan umpamanya kalau barang kita digadaikan ya. Di pengadaian kita harus tebus. Kemudian setelah ditebus baru kita dapat mengambil. Dan ini juga berbicara mengenai tawanan. Tawanan di zaman dahulu itu, ya saudara, ada orang tawanan, dan supaya mereka bisa keluar dari hukuman, mereka harus ada yang bayar mereka. Dan juga berbicara mengenai budak-budak pada zaman dahulu, budak-budak belian. Nah, budak-budak itu adalah kalau tuan yang kaya, kalau mau menghitung hartanya, bukan hanya menghitung harta berapa lembu, berapa kambing, domba, dan sebagainya, ladang, tetapi berapa budak yang mereka punya. Nah, budak itu zaman dahulu itu diperjualbelikan dan mahal harganya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pada zaman dahulu, kalau tuannya mau menjual budak, dia bawa budak itu ke tempat pasar budak. Dan di sana ada budak-budak dan tuan-tuan besar ya, kemudian memilih-milih dan membeli. Ketika dibeli, kemudian dikasih sertifikat yang menyatakan bahwa dia bebas. Nah, dia bebas dari tuan yang satu dan kemudian ke tuan yang satu. Nah, biasanya ya ada kalanya ada tuan yang baik, setelah dia tebus, dia bayar, dan kemudian kamu bisa bebas, kamu nggak harus ikut saya, kamu bisa bebas. Dan kadang-kadang budak yang sudah ditebus ini, mereka memilih untuk melayani
tuannya yang baru, tapi dengan kemerdekaan. Nah, seperti begitu ya. Nah, untuk penjualan budak ini harganya sangat mahal. Nah, kita melihat demikian juga sebenarnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita sudah menjadi budak iblis. We are become slave. Slave itu betul-betul budak diperbudak dan tidak ada satu orang pun yang dapat membebaskan kita dari perbudakan itu. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua orang telah berbuat dosa, itu di dalam grammarnya, di dalam bahasa Yunani, orang yang sudah berbuat dosa, tapi dalam presentnya terus-menerus dalam keadaan berbuat dosa. Itu berarti bahwa living in sin. Jadi sudah menjadi pendosa. Statusnya itu adalah pendosa. Dan di dalam Roma pasal 3 juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna. Dan Tuhan Yesus katakan adalah kita semua sudah berada di bawah penghukuman. Dan harus kita tahu dalam penghukuman dosa itu, jadi jiwa kita itu sudah terjual di bawah kuasa dosa, dan kita sudah berada di dalam kerajaan kegelapan. Oleh sebab itulah teman-teman kita yang muslim tuh suka bingung ya. Kok Yesus harus datang ke dunia sih? Kok Allah itu harus datang repot-repot sih datang ke dunia? Harus jadi manusia, harus disiksa, harus mati gitu ya. Kenapa nggak langsungin aja? Langsung aja ya, gampang aja. Ampuni. Oh, nggak seperti itu, saudara. Tidak semudah itu. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan rohnya ketika manusia diciptakan, manusia dihembusi nafas roh Allah. Itu berarti ada kehidupan Allah dalam kehidupan manusia. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, roh Allah meninggalkan roh manusia, sehingga manusia itu mati secara rohani. Nah, yang mati secara rohani ini harus dihidupkan. Nah, itu tidak bisa dihidupkan oleh apapun juga. Oleh sebab itu, saudara, manusia itu bukan hanya terdiri dari manusia jasmani yang dihidupi oleh darah dan daging ini, tetapi oleh roh. Dan untuk menghidupi roh manusia itu membutuhkan roh. Nah, Roh Kudus. Tetapi sebelum itu, jiwa kita, roh kita yang sudah ditawan oleh kuasa kegelapan itu dan oleh dosa ini harus dibebaskan terlebih dahulu. Nah, ada yang tanya, lalu Tuhan Yesus itu bayar harganya kepada siapa ya, Bu? Jadi darahnya itu bayar kepada siapa? Kepada Allah atau kepada setan? Kan manusia terikat, dibelenggu oleh setan, di kuasa kegelapan. Jadi Tuhan Yesus itu bayarnya kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada setan? Saudara, Tuhan tidak berhutang kepada setan. Dia bayar, Yesus yang mewakili manusia. Ingat, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia 100%. Dia mewakili manusia. Dan kemudian dia juga Allah 100%. Sebagai manusia 100%. Mewakili kita manusia. Dia bayar kepada Allah. Karena dosa itu sama dengan hutang. Dosa itu sama dengan hutang. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita berhutang kepada Allah. Kita berhutang kebenaran, kita berhutang keadilan. Kita berhutang. Jadi setiap hukum Taurat yang kita langgar, itu membawa kutuk bagi kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kita dari kutuk itu. Selain daripada hukuman yang kekal. Dan untuk mengembalikan, untuk menarik kembali kita, roh kita yang sudah dikuasai oleh Raja Kegelapan ini, untuk kembali kepada terang di dalam kerajaan terangnya. Itu nggak main-main. Yesus harus datang. Itu harganya mahal banget. Nah, saudara, kita melihat di dalam Kolose 1 ayat 12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian apa yang ditentukan Orang Kudus ke dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Jadi saudara, kematian Tuhan Yesus itu, dia membayar harga kepada Allah.
Dia mewakili manusia, kita. Dia membayar harganya itu kepada Allah, luar biasa sekali. Nah, saudara, sebab itulah dia harus menjadi manusia, saudara. Menjadi daging. Karena kita ini adalah daging. Apa yang tidak mungkin dibayar oleh daging kita kepada Allah, oleh karena ketidakberdayaan daging kita yang sudah jatuh dalam dosa, itu digenapi di dalam daging Yesus. Dan di dalam daging Tuhan Yesus inilah kita melihat dia melunasi semua harga yang harus kita bayar. Wah, dahsyat ya. Nah, kita dapat lihat itu di dalam Roma pasal. Kita lihat itu dalam Roma pasal yang ke-8 ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Di situ dikatakan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa dalam daging. Nah, saudara, bukan hukum Tauratnya berdosa, hukum Taurat itu rohani. Tapi kita sudah bersifat daging ini. Ada kuasa dosa dalam daging kita. Sehingga kita tidak mampu lagi untuk memenuhi hukum Taurat. Nah, Yesus menjadi daging, dialah yang dapat menggenapi hukum Taurat itu. Dia mewakili kita. Sehingga apa? Ketika Yesus di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita ditimpakan di atas Tuhan Yesus, di daging Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Wah, dahsyat banget, saudara. Ini luar biasa. Nah, kita melihat oleh pekerjaan Tuhan Yesus inilah, saudara, kita bisa diselamatkan. Dia mengalami, betul-betul mengalami kematian. Kematian apa? Kematian rohani juga seperti kita. Karena kita tahu ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia itu adalah manusia 100%. Tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya untuk menerimanya kembali. Nah, di atas kayu salib, saudara, dia kehilangan hubungan dengan Bapaknya. Karena ketika di kayu salib, seluruh dosa manusia ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Sehingga Bapa yang ada di dalam dirinya meninggalkan dia. Jadi dia juga mengalami kematian rohani sama seperti kita mengalami. Sebab itulah dia katakan, Eli, Eli lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena tidak mungkin Bapa Allah yang kudus, yang mulia itu tinggal dalam diri Tuhan Yesus yang sudah berdosa. Jadi Tuhan Yesus di atas kayu salib itu betul-betul menjadi berdosa. Tetapi bukan dosanya sendiri, tapi dosa seluruh zaman. Saudara harus tahu dosa seluruh zaman. Bukan hanya zaman sekarang, tapi zaman perjanjian lama, bahkan zaman seluruhnya. Karena salib itu adalah titik dari seluruh zaman. Dan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25, Yesus itu ditentukan Allah untuk menjadi pendamaian bagi kita. Jadi untuk menunjukkan kesabarannya, keadilannya, masa kesabarannya. Jadi ternyata pada waktu zaman dahulu itu, saudara, dosa itu hanya ditutupi oleh darah domba. Tetapi belum dihapus. Dan mereka melihat jauh ke depan mengenai salib. Mereka melakukan ritual-ritual pendamai dan sebagainya dengan iman. Iman jauh ke depan bahwa suatu kali kelak ada seorang penebus yang datang. Iman inilah yang menyelamatkan. Sama dengan kita. Kita melihat jauh ke depan, kita menoleh ke belakang. Jadi ketika disalib, dosa-dosa manusia yang pada zaman dahulu bahkan semuanya, cawan itu murka Allah ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya menunjukkan keadilannya. Jadi salib itu menunjukkan kasih dan keadilan Allah. Di mana lewat situ kita bisa dibebaskan dan ditebus. Nah, ada beberapa kata bahasa Yunani yang menunjukkan tentang penebusan. Jadi penebusan itu adalah, yang pertama itu bahasanya itu adalah agarizo. Agarizo di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan. Lunas dibayar. Jadi saudara dan saya itu udah lunas dibayar oleh darah Yesus. Makanya kita nggak tutup poin pergi ke sorga, kumpul-kumpul poin, ya perbuatan baik, amal, dikumpul-kumpul, nanti diterima. Nggak seperti itu. Ketika saudara percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat sungguh-sungguh. Saudara dilahirkan kembali. Alkitab mengatakan kita lunas dibayar. Wah, kita ini sudah lunas. Saudara sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Sebab itu kita sebagai orang yang sudah ditembus. Muliakan Allah. Jadi agarizo ini adalah membayar harga. Sama seperti tuan yang pergi ke pasar sedang mencari budak yang harus dibeli. Di dalam, kita lihat dalam Wahyu. Dan di dalam Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum bahasa. Wow. Tuhan Yesus mati untuk semua suku dan bahasa. Nanti orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menghadap tahta Allah, menyembah Dia. Ya, karena kita sudah dibeli. Mereka sudah dibeli oleh Allah dari tiap-tiap suku. Dari tiap-tiap bahasa. Dan tiap bangsa. Wow, dahsyat. Ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan imam. Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wah, ada orang bilang gini, emang ngapain aja sih di surga nanti? Nyembah-nyembah Tuhan. Ya. Siapa yang dipimpin katanya, Pastor? Ah? Nanti kalau kita memimpin, yang dipimpin siapa katanya? Ya. Nah, di sini dikatakan sebagai raja loh. Di dalam raja-raja, dan saya percaya itu ada satu memang satu kota yang benar-benar kota yang luar biasa ya, kota kerajaan, di ala raja di atas segala raja, dan ada kehidupan di sana, benar-benar kehidupan yang abadi di dalam kerajaan surga. Nah, karena kita sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Kapan kita dipindahkan? Sekarang. Ketika kita masih di dunia ini, kita sudah menjadi anak kerajaan terang. Kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu kapan? Sekarang. Hanya sekarang kita sedang menuju ke sana. Jadi keselamatan itu kita sudah terima sekarang. Luar biasa. Dan kita sedang menuju ke sana. Kemudian kata yang berikutnya, itu adalah egagrizo. Egagrizo itu artinya menebus budak dari pasar budak. Jadi benar-benar dibeli kemudian ditebus. Jadi dibeli untuk dimerdekakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita menjadi terkutuk. Dia terkutuk di atas kayu salib, dia menjadi terkutuk. Tapi bukan kutuk dia, kutuk kita. Tadi saya sudah katakan setiap dosa, setiap hukum Taurat yang kita langgar, itu mendatangkan kutuk, saudara. Dan tidak seorang pun yang dapat membebaskan kita dari kutuk itu. Sebab itulah Yesus di atas kayu salib menjadi terkutuk untuk kita, supaya kita bebas dari kutuk itu. Semua dikerjakan Tuhan. Karena memang sifat dari kematian Tuhan Yesus itu adalah sifat pengganti. Dan yang lebih dahsyat lagi, Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit.
Kalau seandainya Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sia iman kita. Kita masih hidup dalam dosa. Dan kita pasti binasa. Tetapi justru kebangkitan Tuhan Yesus mensahkan semua apa yang telah Dia kerjakan di atas kayu salib. Sehingga keselamatan kebenaran itu menjadi bagian kita. Kemudian kata yang berikutnya untuk penebusan itu lutroo. Jadi Allah Tritunggal, Bapa, menyediakan keselamatan bagi kita lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus membayar harga dengan darahnya. Lutroo, Roh Kudus memateraikan kita. Wow, dahsyat. Saudara sudah termaterai loh. Kalau ada orang mau ngambil rumah saya, karena saya punya sertifikat dan ada materai. Ini rumah saya ini, jangan diambil. Oh, ntar dulu. Ini sudah ada materai. Ini sah. Saudara sudah sah. Jadi anak-anak Allah. Saudara telah sah, dibebaskan dan ditebus. Dan kita sudah menjadi orang-orang merdeka. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Jadi sekali lagi untuk membebaskan. Kita dibebaskan dari slave, dari perbudakan dosa. Membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan dirinya sendiri yang rajin berbuat baik. Ada orang bilang, wah ditebus nanti bikin dosa lagi. Enggak dong. Boleh enggak kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah-tambah? No. Perubahan itu terjadi dari dalam. Kalau orang katakan dia sudah beriman, sudah percaya Yesus, tapi hidupnya ambaradul, berarti dia belum percaya. Tetapi orang yang sudah mengalami kelahiran kembali sungguh-sungguh sama Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengubah dari dalam, saudara. Yang membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti membenci dosa. Dia nggak suka. Kadang-kadang dia jatuh tapi dia nggak tinggal di situ, dia cepat kembali. Jadi yang berikutnya itu adalah dari lutroo ini ada beberapa. Anti-lutron, harga tebusan yang harus dibayar. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, perhatikan, karena Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengentara antara Allah dengan manusia. Yaitu manusia Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia itu kesaksian bagi waktu yang telah ditentukan. Jadi Allah itu Esa. Esa juga yang menjadi pengentara antara manusia dengan Bapa, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya, tidak ada lain yang dapat membebaskan saudara dan yang pulihkan saudara, yang tebus saudara, selain darah Yesus. Kemudian kata yang dipakai lagi untuk lutro ini adalah apolotrosis. To pay a ransom in order to return us to our former state. Itu artinya apa? Kita ditebus supaya kita dikembalikan kepada fitrah kita yang semula. Kita ditebus supaya kita dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Apa itu rencana Allah yang semula? Supaya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Untuk kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Itu artinya orang yang ditebus itu orang yang dipulihkan. Sama kata pulih itu artinya mengembalikan barang yang sudah dicuri. Atau mengembalikan sesuatu yang hilang kepada posisi yang semula. Atau kepada keadaan yang semula. Keadaan yang semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula dalam hidup kita. Untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus.
Dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow. Menjadi hikmat bagi kita, ia membenarkan. Wow, ia membenarkan. Menguduskan, menebus. Justification. Justification itu kita dijadikan benar. Mungkin dulu saya sering-sering bilang, apa orang yang dibenarkan? Orang yang dibenarkan itu artinya dosanya diampuni, hukuman dibatalkan, hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat lagi dengan Tuhan. Itulah yang namanya orang dibenarkan. Bukan karena pembenaran kita, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus oleh iman kepada Dia. Paulus berusaha untuk mencari pembenaran, kebenaran diri. Tetapi apa katanya? Dibandingkan dengan pengenalanku sekarang dengan dulu, semuanya kuanggap sampah. Paulus, oleh karena pembenaran yang kuterima di dalam Tuhan. Wow, dahsyat banget. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita ditebus? Dari apa aja kita ditebus? Yang pertama, dari kuasa kegelapan. Tadi kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terangnya. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kemudian yang kedua, dari kutuk hukum Taurat. Tadi juga saya sudah terangkan. Setiap hukum Taurat yang kita langgar mendatangkan kutuk. Dan prinsip dari hukum Taurat ada 10, satu dilanggar, sudah langgar semua. Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Sebab itulah hanya Yesus yang sanggup. Dan Dia kerjakan itu untuk kita. Jadi kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat supaya kita mendapat berkat Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Di atas kayu salib Dia menjadi terkutuk. Sebab itu Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Memang dia menjadi terkutuk. Tetapi bukan karena dosa-dosanya. Bukan karena dia terkutuk, tetapi dia menjadi terkutuk oleh karena menanggung kutuk-kutuk kita itu. Sehingga kita bebas dari kutuk. Yang ketiga, kita dibebaskan dan ditebus dari segala kejahatan kita. Kemudian yang keempat, melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Galatia 1 ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Untuk memelihara kita dari yang jahat ini. Saudara mau tahu nggak? Pada suatu ketika Roh Kudus akan diangkat bersama dengan gereja. Gerejanya itu saudara dan saya. Suatu ketika akan diangkat. Roh Kudus yang tinggal dalam kita itu akan diangkat. Oleh sebab itu ketika gereja diangkat, tidak ada lagi Roh Kudus. Kejahatan semakin jadi-jadi. Karena tidak ada yang menahannya. Kalau sekarang ini ada yang menahannya, itu oleh karena Roh Kudus. Jadi saudara bisa bayangkan betapa jahatnya manusia itu di luar Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat bisa membebaskan saudara dan saya dari kejahatan itu. Melepaskan kita dari dunia yang jahat itu. Kelima, dari apa kita dibebaskan dan ditebus? Dari takut akan maut. Siapa yang di sini yang tidak takut mati? Rata-rata kita takut mati, kecuali kalau orang yang sudah di dalam Tuhan. Yang paling ditakuti orang di dunia ini tuh mati. Ditanya, nanti kamu mati, mau kemana? Ya lihat aja nanti. Jangan lihat nanti, saudara. Sekarang harus ditentukan. Keburu terlambat. Sudah terlambat. Ada lagu, terlambat sudah kau datang padaku. Ya. Udah terlambat. Sekarang. Bukan mudah-mudahan. Ini bukan spekulasi. Keselamatan itu pasti, saudara.
Nah, dia mati dan bangkit bagi kita supaya membebaskan kita dari ketakutan akan maut. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh karena kita itu darah dan daging, makanya Yesus harus menjadi darah dan daging. Tadi awal saya sudah katakan supaya lewat daging Tuhan Yesus inilah sengat maut itu dipatahkan di atas kayu salib. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidup mereka yang berada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Hai maut, di manakah sengat? Jadi saudara, kita harus tahu dalam diri kita ini ada yang kekal. Roh itu nggak bisa mati. Tubuh akan kembali kepada debu. Akan kembali kepada debu, ya. Tetapi roh kita itu kekal. Sebab itu, roh itu akan kembali kepada siapa? Selama saudara percaya mengikut Tuhan, dia akan kembali ke Tuhan. Ya memang akan menghadap Tuhan semuanya. Tapi tempatnya beda, maksud saya, ya, itu beda, ya. Tetapi cuma ada dua tempat ya, Pastor. Ya, cuma ada dua tempat, ya, Pastor. Ya, cuma ada dua tempat aja. Dan Alkitab katakan di dalam Wahyu nanti, Wahyu 20, bagi mereka yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan akan dilempar ke lautan api selama-lamanya. Itu. Ya. Jadi oleh sebab itu saudara, sekaranglah waktunya untuk memastikan akan keselamatan kita. Ini nggak main-main saudara. Ini benar-benar urgent yang harus dikerjakan selama masih jantung ini berdetak. Karena kalau jantung ini sudah tidak berdetak, saudara nggak ada kesempatan lagi. Keenam, dari cara apa kita dibebaskan dan ditebus? Dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba, tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dan saya diberdekakan dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kemudian yang berikutnya, karena kita dibebaskan dan telah ditebus, maka kita dipulihkan. Wow, dipulihkan. Berarti kita kembali kepada fitrah yang pertama, kembali pada rencana Allah yang semula. Itu untuk kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 5 ayat 11. Penebusan, kata lage, perubahan nilai-nilai dan aturan-aturan. Jadi betul-betul mengalami satu perubahan dari dalam. Pemulihan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan ketika hubungan kita pulih, saudara. Hubungan dengan pribadi kita juga pulih. Hubungan dengan orang lain pulih. Tetapi juga bukan hanya itu. Kita akan mengalami pemulihan dalam setiap aspek hidup kita. Ya mungkin nggak langsung drop gitu. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Pulih diri sendiri, orang lain. Dan dari waktu ke waktu kita akan diubah untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan yang terakhir itu adalah kita harus tahu. Sesadar-sadarnya. Ingat. Kenali penebusmu. Apakah Anda sudah berkenalan dengan penebus, sang penebus? Atau Anda ingin berusaha untuk menebus diri Anda sendiri? Saya katakan, sampai kapanpun tidak pernah tertebus. Karena saudara, tebusan itu hanya dibayar kepada Allah. Mampu bayar kepada Allah.
Karena standarnya sempurna. Ada yang sempurna? Enggak ada. Standarnya sempurna, saudara. Jadi tadi saya katakan, ada 10 hukum Taurat, satu dilanggar, langgar semua. Itu artinya memang tidak ada yang bisa mencapai standar Allah. Tapi Sang Juru Selamat telah memenuhi standar itu untuk kita. Dan selalu perkatakan bahwa saudara itu sudah bebas. Sudah ditebus. Dan yang terakhir itu adalah, mari kita berjalan di dalam kemerdekaan. Kata Paulus, jangan lagi mau diperbudak oleh dosa ini. Saudara, status kita ini adalah status orang yang bebas. Orang tebusan. Orang merdeka. Sebab itu jangan mempergunakan kemerdekaan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi betul-betul kemerdekaan yang kita terima ini betul-betul kemerdekaan yang hidup di dalam Tuhan. Bukan kemerdekaan untuk melakukan dosa, tapi untuk melakukan kebenaran. Jadi itu saja kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari kematian kebangkitan Tuhan Yesus menjadi makna dalam kehidupan kita. Ya masih ada ya, berapa menit boleh nanti ada diskusi sedikit. Kasih waktu saya. Oke, baik Pastor Suryani, terima kasih buat sharing firman Tuhan hari ini. Ya, ini bagus banget ya materi yang disampaikan ini membuat kita tuh sangat-sangat paham dan jelas dan sangat yakin sekali bahwa kita itu sudah diselamatkan, kita dibenarkan karena ternyata ada dasar yang kuat ini ya. Pastor Suryani sudah memberikan pengertian yang menurut saya cukup jelas sekali dan semoga orang di luar sana, orang yang belum percaya bisa melihat ini jadi tahu, nggak tanya-tanya lagi. Nggak bertanya-tanya orang Kristen kok pede banget katanya udah diselamatin gitu ya. Orang Kristen kok Tuhannya disalib gitu kan tadi kan sempat dibahas tuh Pastor. Saya tertarik sih dengan ini. Karena memang ada teman muslim yang bertanya, itu kan Tuhan Yesus kan mati di atas kayu salib. Nah, itu kan salib itu adalah kutukan, itu hukuman untuk para penjahat seperti itu ya Pastor ya. Itu adalah hukuman para penjahat, kok Tuhannya menerima hukuman seperti itu. Nah, jadi inilah jawabannya seperti itu ya Pastor ya. Inilah jawabannya kenapa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Dan sebenarnya memang justru sangat-sangat kalau boleh saya bilang harusnya kita sangat-sangat bersyukur sekali karena itu harusnya tempat kita. Itu ya Pastor ya. Ya, betul. Itu tapi bagian yang kita menggantikan. Iya, itu sebenarnya bagian kita. Mungkin ada yang kurang paham, Pastor. Itu bagian kita, sedangkan hukuman di atas kayu salib itu kan itu dulu gitu ya. Sekarang kan tidak berlaku seperti itu. Bagaimana supaya kita itu bisa paham dan mengerti bahwa sebenarnya itu pun bagian kita, Pastor. Meskipun saat ini kita berada pada zaman yang berbeda. Nah, bagaimana menurut Pastor mungkin supaya bisa kasih penjelasan buat teman-teman yang punya pertanyaan ini? Ya, Tuhan Yesus mati satu kali untuk selamanya. Dia nggak akan lagi mati kedua kali. Satu kali untuk seluruh zaman. Terus bagaimana? Kok itu zaman yang dulu sampai sekarang? Bagi Tuhan dialah Allah atas zaman. Nah, kita harus tahu. Siapa yang memulai zaman ini? Yesus, Tuhan. Siapa yang akan mengakhiri zaman ini? Ya Tuhan. Ketika dia datang untuk kedua kali, dunia kiamat. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri juga kan. Jadi, titik sentral dari dunia ini adalah salib Yesus. Kita harus tahu. Jadi keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Jadi tadi saya katakan, orang-orang dalam perjanjian baru kan mereka sudah potong lembu, ditaruhkan darahnya, ditabut. Nah itu semuanya lambang. Mereka lakukan itu dengan iman walaupun mereka belum lihat Tuhan. Tetapi mereka percaya Mesias itu, penebus itu akan datang suatu kali kelak. Dan darahnya tercurah untuk penebusan dosa. Itu mereka imani. Alkitab jelas mengatakan Abraham dibenarkan karena iman. Daud dibenarkan karena iman. Nuh dibenarkan karena iman. Semua orang-orang yang ada di perjanjian lama mereka dibenarkan karena iman. Mereka diselamatkan oleh iman. Walaupun Tuhan Yesus belum lahir. Tetapi dengan iman itu sudah membawa mereka kepada keselamatan.
iman kepada Yesus dengan memandang jauh ke depan. Nah, kita juga nggak melihat Tuhan Yesus mati, tapi kita menoleh ke belakang. Jadi ini ke depan, ini ke belakang, ini ke depan, ini menoleh ke belakang. Jadi ini sentralnya adalah salib. Sebab itulah salib itu adalah sentral dari semuanya. Kolose 1 ayat yang ke-20. Kita baca Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu di dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah mengadakan pendamaian oleh darah salib. Jelas. Yang memperdamaikan baik sorga dan bumi bertemu. Kita bertemu dengan Tuhan oleh karena salib Yesus. Jadi itu ya, Ibu. Ya, makasih. Ya, baik, ya jadi ya terima kasih Pastor Suryani. Silahkan teman-teman yang mau bergabung, masih ada waktu sedikit ya. Silakan gunakan sebaik-baiknya karena jam 12 kita akan off. Mungkin ada yang belum mengerti ya, mau tanya teman-teman boleh, silakan sebentar ini. Oh, bukan ya. Iya, Pastor, jadi jelas sekali ya, itulah alasannya kenapa kita pun yang saat ini tidak berada pada zaman Tuhan Yesus, baik itu PL ya, dan sekarang PB kita pun juga ada di zaman kasih karunia ya, Pastor ya. Cuman kita tidak lagi mengorbankan korban-korban persembahan berupa domba atau merpati atau sebagainya, karena Tuhan Yesus adalah sebagai karena Tuhan Yesus itu adalah sebagai korban itu ya. Ya, semoga teman-teman semua bisa paham ya. Saya juga sangat diberkati sekali. Baik, Pastor. Sebentar, saya catat ada beberapa yang mungkin saya ingin lebih ditegaskan lagi, Pastor. Sangat bagus sekali materi hari ini. Tadi tentang apa tadi Lutroo. Lutroo bener deh, Pastor ya. Pokoknya yang penjelasannya bahwa Bapa menyediakan keselamatan itu lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memateraikan kita. Mungkin bisa dipertegas dan diperjelas, Pastor, bagian ini, Pastor. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa janji tentang penebus itu kan Bapa. Jadi kita lihat Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal. Jadi Bapa mengutus anaknya di dalam daging. Jadi keselamatan itu disediakan oleh Bapa. Kemudian Yesus turun ke dunia. Allah itu kan roh. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah kan. Tetapi di dalam Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Dan firman itu, Yohanes 1 ayat 14, telah menjadi daging. Dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Ya, yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa dengan melihat Yesus telah melihat Bapa. Ya, karena seluruh keberadaan Allah itu ada dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus ketika ada di dunia ini, dia memiliki dua nature. Manusia 100% dan Allah 100%. Ada orang yang tanya, bagaimana mungkin? Ya mungkin saja. Kita aja ada roh. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kita, di dalam roh kita. Roh kita dengan Roh Kudus bersatu. Bersekutu sehingga kita berseru ya Aba ya Bapa. Mungkin saudara bisa lihat di channel saya ya, beda antara zat dan roh. Ya, channel Suryani Pantau. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe channel Pastor Suryani Pantau ya. Banyak sekali firman Tuhan yang dibagikan dan juga banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin saat ini bisa membuat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab gitu ya. Oke, Pastor, sebelum ke Pak Arti, tadi kan dikatakan bahwa
ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, suara saya kedengeran? Ya, ya. Ya, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib itu artinya Tuhan Yesus itu putus hubungan dengan Bapa. Seperti itu ya, Pastor, kalau saya tidak salah dengar ya. Betul. Nah, itu yang karena ada dosa-dosa seluruh manusia dari zaman dulu, zaman sekarang dan sampai nanti ditimpakan ke atas Tuhan Yesus, seperti itu ya, Pastor. Bagaimana, Pastor, jika ada pertanyaan, loh kok Tuhannya bisa berpisah? Bagaimana, Pastor? Dia kan 100%. Oleh sebab itulah dia harus menjadi manusia. Kalau Allah nggak bisa mati karena Allah itu roh. Roh itu kekal. Sebab itulah di dalam penebusan dia harus jadi manusia. Supaya lewat daging Tuhan Yesus itu dia mati. Nah, satu hal lagi. Salib tidak bisa membuat Yesus mati, tetapi dia sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, ini dia. Sebab itulah di kayu salib, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kita lihat di dalam Yohanes. Kita lihat dalam Yohanes ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 17 dan 18. Yohanes 10. Yohanes 10 kita lihat. Yohanes 10 ya ayat 17 dan 18. Ada, Pastor? Ya. Bisa baca, Ibu? Mau saya bacakan? Oh, ya, baik. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Iya. Amin. Ya, jelas banget ya. Jelas banget. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Di sini tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawa Yesus. Tetapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dan juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nah, itu dia. Pada hari yang ketiga dia ambil kembali. Dan memang dia dihidupi, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dengan tubuh mulia. Tubuh yang tubuh sekarang, tapi sudah tubuh mulia, tidak lagi dihidupi oleh darah dan daging. Karena tubuh kita nanti ini, yang daging ini akan kembali kepada debu. Tetapi kita masih memakai tubuh ini, tapi tubuh kerajaan. Tubuh sorgawi. Wah, tubuh sorgawi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini yang akan kita terima nanti. Jadi nanti di sorga itu nggak pakai lagi kayak gini. Kayak kita ini, kalau pakai gini kan nanti di sorga ada sakit penyakit, ada kematian-kematian. Loh, dunia berulang dong kalau gitu. Dunia berulang. Karena yang namanya daging jadi kayak kan di bumi fana. Lagi. Fana, betul. Iya, benar, Pastor. Kalau masih pakai ini ya sama kayak sama aja dari Indonesia ke Amerika dong ya. Dan yang ingat bahwa yang daging ini enggak kekal. Akan akhirnya menjadi usang, menjadi tua, usang dan mati. Tetapi roh kekal. Nah, kita akan dihidupi oleh roh. Kehidupan yang dihidupi oleh roh itu Roh Kudus. Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus itulah yang diam dalam kita dan hidup dalam kita. Selamanya. Baik, terima kasih Pastor, dahsyat sekali ya. Ini terakhir nih kita, karena waktunya Pastor juga terbatas, kita langsung sambut aja Pak Arti, Shalom. Shalom Mbak Bulan, Shalom. Ya, suaranya kecil ya. Ya, bisa lebih dekat Pak Arti ke mic-nya. Oke. Gimana? Nah, ini ya. Okay. Ya, lanjut. Iya, gini Pastor Suryani, saya orang awam nih, pengen tanya satu nih. Seperti kita ketahui bahwa kita di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat kita sudah diberikan 613 hukum Taurat ya, dari zaman peradaban Israel ya, pada saat itu, pada zaman itu. Dan lalu Tuhan menurunkan dua buah loh batu kepada Musa yang berisikan 10 hukum Taurat itu. Dan pada saat itu
saya rasa 613-nya itu sudah mungkin tidak apa ya, saya juga tidak pasti ya, tapi mungkin 613 hukum Taurat itu tidak mungkin tidak berlaku lagi atau bagaimana, saya juga kurang mengerti ya di dalam sejarahnya. Tetapi hukum Taurat itu yang ke-10 itu, karena saya tadi mendengarkan Pak Pastor Suryani mengatakan bahwa kalau kita melakukan satu kesalahan saja di dalam hukum Taurat yang di dalam dua olah batu itu terhadap Nabi Musa, itu akan mengagalkan semua daripada hukum Taurat tersebut, hukum 10 perintah Allah itu. Jadi sedangkan pada zaman Yesus mati di kayu salib, dia sudah menebus 10 hukum Taurat yang Tuhan telah turunkan ya kepada Nabi Musa. Jadi dan kita sekarang realitanya sebagai manusia, kita diberikan kebebasan dan kita sudah ditebus, sudah di-redeem. Kita punya all our sins in the world gitu ya, pada seluruh umat manusia gitu. Jadi lalu kalau saja kita melakukan satu kesalahan di dalam hukum Taurat tersebut, apakah memang ada menggagalkan semua dari ke-9-nya setelah itu? Dan kalau memang ada, saya kepingin tahu di mana ayatnya, Pastor, supaya saya bisa mungkin saya kurang baca kali ya. Gitu aja Mbak. Ya. Gitu. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya gini. Ya, sama-sama Pak Arti. Ya. Jadi apakah hukum Taurat itu dosa atau tidak rohani? Karena kita kan diselamatkan bukan karena hukum Taurat. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, sekali lagi. Tapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang kaya, anak muda, katakan, guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Lakukan hukum Taurat. Semua sudah kulakukan dari sejak masih kecil. Karena kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan karena perbuatan. Kenapa? Karena tadi dikatakan kita tuh nggak sempurna. Bukan hukum Tauratnya yang tidak baik. Tetapi aku sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kita coba lihat di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-7. Roma pasal 7 ayat 14 maksud saya. Roma 7 ayat 14 demikian bunyinya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Nah itu. Hukum Taurat itu rohani, tetapi kita ini yang nggak berdaya. Ada kuasa dosa di dalam daging kita. Sehingga kita nggak mampu untuk melakukan itu. Sebab itulah kuasa dosa dalam daging kita ini yang dihancurkan oleh Tuhan. Nah, kita coba baca di Roma. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kita dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan sama yang apa dengan kebangkitannya. Karena itu, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita
hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Yang namanya hamba itu apa sih? Ini dosa. Ini dosa. Nggak mau Tuhan, nggak mau. Nggak mau Tuhan, nggak mau. Nggak mau, akhirnya ambil juga. 1000 kali kita bilang nggak mau, tapi kita ambil lagi. No power. No power at all untuk katakan tidak terhadap dosa. Tetapi setelah di dalam Tuhan, kita katakan no to sin. Kita bisa katakan tidak. Lalu ditanya, kita kan masih hidup dalam daging. Masih free will. Iya, betul. Sebab itulah firman Tuhan. Jangan lagi menghambakan diri terhadap dosa. Kuasa Roh Kudus yang dalam diri kita itu, iman kita itu, kita bisa katakan tidak. Jadi perubahan itu dari dalam, bukan nggak mau, tapi mau juga. Tetapi memang sudah tidak mau. Nah itu loh bedanya. Bukan ditahan-tahan ya. Bukan ditahan-tahan supaya nggak bikin dosa, tapi bikin dosa juga. Bukan. Tapi perubahan itu memang dari dalam. Orang yang sudah mengalami perubahan hidup yang baru. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Ada hadirat Allah tinggal dalam kita. Nah inilah yang mengubah kita dari waktu ke waktu. Sebab itulah kata firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita katakan kita beriman, tapi perbuatan kita kacau. Berarti kita belum beriman. Karena orang yang beriman pasti hidupnya berubah. Because the more you closer to God, the more you like Him. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin dekat, semakin kita menjadi serupa dengan Dia. Ya, itu ya. Jadi bukan lagi dikerjakan oleh daging kita, tetapi oleh roh. Ya, itu saja tambahan dari saya. Sorry ini sudah lewat jam 12. Iya, baik. Itu seperti itu ya Pak Arti. Saya udah nunggu. Iya, Pastor bisa satu aja sebentar aja jawab singkat aja. Pastor ini ada yang tanya, kalau kita sekarang berpuasa boleh nggak? Karena katanya udah digenapi. Jawab singkat aja, Pastor. Oh boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke. Iya baik. Ini karena waktu puasa kita kan nggak seperti yang sana ya. Iya, betul sekali. Puasa kita tidak seperti yang sono. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pastor. Iya, Pak Arti, gimana? Ya, amen. Amen tidak, Pak. Oh iya, iya. Terima kasih. Ya, Pak Arti ya. Baik, terima kasih Pak Arti. Tuhan berkati. Pastor juga terima kasih buat sharing firman Tuhan hari ini. Sangat berkati sekali. Mohon maaf waktunya singkat ya, teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bisa lanjut lagi. Pastor, sebentar. Ini ada yang naik lagi. Oh, Pak Wahyu. Oke. Sebentar. Oh, Pak Wahyu, boleh sebentar. Oke. Pak Wahyu, ini Pastor Suryani sudah mau selesai. Tapi nggak apa-apa, saya kasih waktu. Saya yang mau diskusi tentang Roh Kudus, barusan juga saya ada di Arte Batu berbicara tentang baptis dan Roh Kudus. Kalau mau ada yang mau didiskusikan, saya siap. Gitu ya. Oh baik. Kalau gitu Pastor ya. Iya boleh. Ya, baik, terima kasih banyak Pastor Suryani. Karena mau berkunjung ke rumah paman. Paman saya kan masih orang sono. Masih iya. Halal bihalal ya, silaturahmi halal bihalal. Oke deh. Iya, baik. Terima kasih banyak Pastor Suryani. Bukan karena Pak Wahyu masuk saya keluar loh, tapi memang karena saya mantau Bu dari bawah tadi. Saya mantau dari bawah. Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak Tuhan tentang Roh Kudus gitu ya. Jadi memang pemahaman tentang Roh Kudus itu anak-anak Tuhan banyak sekali kurang memahami dengan betul. Iya, Bu, ya. Bukan salah, tapi kurang. Pak Wahyu, ditahan dulu Pak. Ini Pastor Suryani sudah ditunggu masalahnya. Nanti kita lanjut sendiri Pak. Ya, lanjut ya. Terima kasih banyak. Iya, selamat Lebaran ya, beserta keluarga. Pak Wahyu menjawab ya pertanyaan. Iya. Yuk, bye-bye. Ya, baik. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Iya, teman-teman silahkan yang punya pertanyaan ya. Ini kita narasumnya diganti Pak Wahyu ya, karena Pastor Suryani ada acara keluarga karena hari ini kan Lebaran.
masih ada keluarganya yang muslim juga, mungkin masih waktunya berkunjung gitu ya, nggak apa-apa. Kita masih punya waktu. Nih, mumpung ada Pak Wahyu, silahkan yang mau bertanya. Ini Pak, boleh Pak, yang tadi dibahas tentang puasa nih Pak, sambil kita nunggu. Tentang puasa dalam Kristen ini, boleh nggak sih? Kan karena sudah digenapi, tadi udah dijawab sih sebenarnya sama Pastor Suryani, tapi kan secara singkat. Nah, bisa dipertegas, diperjelas Pak Wahyu. Tentang puasa, Bu, ya? Iya, ini. Tentang Maksudnya puasa, apa Pak. nih? Maksudnya itu, kan kita itu kan, hukum Taurat kan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kalau dulu itu kan ada, ini mungkin loh ya, saya menangkapnya pertanyaan ini gitu. Kalau dulu kan banyak hukum-hukum Taurat, peribadatan, apa segala macam kan diatur, Pak. Nah, sekarang di zaman perjanjian baru kan sudah digenapi Tuhan Yesus. Apakah kita masih boleh puasa gitu? Oh gitu, ya. Oke, ya ini bagus ya untuk teman-teman saudara-saudara kita yang belum memahami puasa itu apa sih ya sebenarnya ya. Jadi begini, memang di dalam perjanjian lama ya, di hukum Taurat itu puasa itu ada ya. Di dalam perjanjian baru ya puasa itu juga tetap ada ya, namanya digenapi itu. Tetapi begini, puasa dalam perjanjian lama itu lebih kepada 3 hal yang harus dipahami ya. Di dalam hukum Taurat itu ada 3 hukum, yang namanya hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial ya. Hukum moral itu apa? Hukum moral itu mengatur moral kita harus sesuai dengan gambar citra diri Allah itu ya. Nanti tertulis yang secara lengkapnya di dalam 10 hukum Allah itu ya. Terus kemudian hukum seremonial kan gitu. Hukum seremonial salah satunya yaitu berbicara puasa itu kan pada waktu itu kan sebuah hukum yang harus dikerjakan, dan itu tradisi kan gitu ya. Tradisi bagaimana nabi-nabi, imam-imam untuk berdamai dengan Tuhannya kan, dengan tradisi-tradisi kan gitu ya. Jadi apakah itu tidak datang dari Tuhan? Tradisi datang dari Tuhan, semua datang dari Tuhan. Tetapi hukum puasa itu di dalam tradisi kita, di dalam iman kekristenan itu bukan ritual ya. Kalau saudara kita itu ritual ya, tetapi kalau kita puasa itu kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan, kerinduan kita untuk komunikasi dengan Tuhan, kan begitu yang membedakan kan gitu ya. Kalau di sekarang kan orang tradisi, tiap bulan ini sekian bulan ini kan, itu tradisi, dan itu rata-rata setelah saya baca itu dari pagan ya. Tetapi kalau puasa kita itu adalah puasa bagaimana saya mau bertemu dengan Tuhan lebih sungguh lagi. Nah, dengan berpuasa itu mematikan keinginan daging ya, praktek secara pribadi itu kita lakukan. Nah, apakah sekarang juga boleh? Boleh. Pak Wahyu apakah berpuasa? Iya, saya berpuasa. Umpamanya nih ada puasa Daniel, puasa Esther, puasa Daud, dan banyak sekali. Nah, puasanya Pak Wahyu dilakukan untuk apa? Saya tidak berbicara tradisi, tetapi saya puasa Daniel. Ini tujuannya apa? Saya mau mengenal lagi hukum-hukum Allah dalam diri saya. Lebih kepada pribadi ya, bukan untuk seremonial, bukan. Tetapi ingin saya lebih dekat lagi dengan Tuhan dengan berpuasa, kan begitu. Nah, itu yang membedakan puasa kita dengan puasa saudara kita. Kalau mereka kan tradisi dari mana? Nah, setelah saya belajar itu dari dari keyakinan yang dikatakan di sana pagan ya. Puasa paruh hari, paruh waktu 30 hari kan gitu. Menyembah Tuhan di salah satu tempat kan, itu ada ya. Kalau mau diskusi nanti di tema lain gitu Bu ya. Jadi itu pemahaman puasa di dalam kekristenan ya. Kita tidak lagi terikat oleh hukum gitu Bu ya. Itu. Jadi itu jawabannya ya buat teman kita tadi. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja puasa. Memang tidak diwajibkan ya Pak Wahyu. Puasa kita tidak diwajibkan ya, tapi kesadaran sendiri ya. Iya, kesadaran. Ya kalau kita mau mengikuti tradisi boleh.
tradisi itu kan datang dari Tuhan juga. Coba kita baca pendapat bapak-bapak gereja bahwa tradisi yang benar ya, tradisi yang ingin datang kepada Tuhan itu datang inspirasinya juga dari Tuhan kan gitu. Jadi firman itu ada perkataan, ada illumination, ada lagi inspiration kan gitu loh. Ya, itu ada. Jadi firman Tuhan itu juga melalui inspirasi dari perkataan, penglihatan, dan seterusnya. Jadi tradisi itu datang dari Tuhan melalui inspirasi Tuhan kepada kita untuk kita lebih dekat. Ya, kalau kita dengan tidak berpuasa saya sudah mengenal Tuhan, ya nggak masalah. Apakah benar Anda sudah hidup dalam rancangan Tuhan? Nah itu. Dengan berpuasa, justru Anda lebih nyaman, lebih fit gitu, lebih afdol istilahnya. Monggo gitu loh. Jadi Tuhan tidak lagi diikat oleh tradisi. Kita hanya hidup di dalam tradisi kerajaan Allah. Apa itu tradisi kerajaan Allah? Melakukan kebenaran, kekudusan, 9 buah roh itu tadi ya. 9 buah roh itu. Oke, baik. Makasih Pak Wahyu. Ya, mungkin Pak Arti masih punya pertanyaan. Tadi kan Pastor Suryani buru-buru ya. Silakan Pak Arti. Barangkali masih ada pertanyaan. Lanjut dulu, ada Pak Wahyu. Saya rasa Pak Wahyu lebih bisa ini. Saya mendengarkan, menyimak nih Mbak Ulan. Salam ya, Pak Wahyu. Oke, menyimak ya. Salam Pak Arti. Boleh kok, nggak didenda kalau ini nggak berbicara salah benar kok. Ya. Iya, nggak apa-apa menyimak. Juga tentang Roh Kudus ya, baptis dan Roh Kudus ya Bu ya. Sebentar Pak, agak batuk saya. Iya. Oke ya. Ya untuk pendengar Wuso ya, saya juga harus menyampaikan ya, tadi juga sudah kita diskusikan tentang baptis dan Roh Kudus itu ya. Nah, pemahaman tentang Roh Kudus dan baptis itu harus kita pahami dengan benar. Ada pertanyaan, Pak Wahyu, apakah setiap orang itu sudah menerima Roh Kudus kan gitu? Wah, ini pertanyaan yang menarik kan gitu loh. Oh, ya saya katakan tidak gitu loh. Loh dasarnya apa Pak Wahyu, kok mereka juga ciptaan Tuhan kan gitu. Kok nggak menerima Roh Kudus? Oke, ya harus kita jelaskan tentang makna baptis ya. Nah, baptis itu adalah bagaimana kita mau tunduk taat mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita dan kita proklamirkan dan kita lakukan melalui baptis itu, maka Roh Kudus itu baru datang. Kan begitu ya. Roh Kudus itu baru datang, Bu, setelah baptis, kan begitu ya. Nah, dasarnya apa? Ya, kita lihat ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka setelah baptis, jebret ya naik bangkit dari air, ya, maka Roh Kudus yang serupa dengan mirip dengan burung merpati itu turun di atas Tuhan Yesus. Maka di atas kepala ada suara yang nyaring. Inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Demikian juga dalam diri kita, siapapun orangnya, sebelum dia menerima baptisan air, maka dia belum disebut anak Allah. Dia belum menerima Roh Kudus. Ya dasarnya dari itu, Bu. Ya, itu. Nah, Roh Kudus ini bagaimana? Nah, Roh Kudus yang kita sudah terima itu, maka kita harus dimuridkan. Kita harus hidup di dalam ibadah-ibadah, persekutuan yang sudah ditentukan untuk ya mengenali, memahami Roh Kudus secara penuh. Kan begitu. Ya, jadi setelah dibaptis terus kemudian nggak ke gereja malas, ya itu sama aja. Jangan padamkan Roh Kudus yang ada dalam dirimu, nggak boleh. Ya, maka orang yang menerima baptisan itu berbicara submission. Ya, surrender all. Nah, surrender, berserah penuh kepada Tuhan. Nah, berserahnya apa? Ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, diajar, dimuridkan, kan gitu ya. Ya, terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, terus Roh Kudus itu seperti apa Pak Wahyu setelah kita menerima? Nah, Roh Kudus itu adalah
bukan setiap orang yang setelah dibaptis terus terima Roh Kudus itu orang itu tidak bisa berbuat dosa. Nah, ini pengertian juga harus yang harus kita luruskan. Orang Kristen sudah baptis kepenuhan Roh Kudus kok berbuat dosa, berarti Roh Kudus menuntun pada dosa. Nah, ini kan pertanyaan yang aneh ya. Seringkali itu terjadi. Itu kayaknya sering dengar saya, Pak, itu pertanyaannya kayak gitu. Itu orang Kristen kenapa dia berbuat dosa kan gitu ya? Kan dia udah punya Roh Kudus. Ini debater RT 6 seperti itu. Ya, saya mendengarkan teman-teman Bang Rantai Perak kemarin ya, 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu ya. Saya dengarkan, saya tersenyum-senyum saja ya. Ya, nggak apa-apa, biar dia bertempur dulu kan. Bertempur, melatih diri. Nah, Roh Kudus itu setiap orang yang menerima Roh Kudus itu bukan berarti orang itu tidak bisa berbuat dosa. Bukan seperti itu pemahamannya. Lah, Yesus, apakah Yesus kan sudah terima Roh Kudus Tuhan Yesus? Apakah Yesus juga tidak bisa berbuat dosa? Jelas. Tuhan itu kan Tuhan, Tuhan itu kudus, ya, dia itu straight lurus, ya. Karena itu Tuhan, ya, dia itu suci, dosa pun tidak bisa menyentuhnya. Kalau nyentuh ya hancur terbakar, wong dia maha kuasa kan begitu. Nah, kalau untuk manusia, apakah setiap orang yang sudah dibaptis dan terima Roh Kudus itu tidak bisa berbuat dosa? Bukan itu pemahamannya. Ya, Roh Kudus itu yang diberikan, ya, yang dicurahkan kepada kita itu fungsinya satu, mengenali dosa terkecil dalam hidup kita. Nah, itu Roh Kudus. Apakah pendeta besar yang ada di Indonesia itu tidak bisa berbuat dosa? Bisa. Apakah pendeta tidak korupsi? Bisa, bisa. Pendeta bisa ngamuk-ngamuk, ngomong kotor? Bisa, bisa. Itu biasa. Nah, Roh Kudus itu memberi informasi mana kehendak Allah, mana kehendak setan, gitu loh. Membedakan dosa, mengenali dosa paling kecil. Ya. Nah, kemudian keputusan ada di diri kita. Kita mau ikut iblis atau ikut Roh Allah. Nah, kalau kita mau ikut Roh Kudus mengasih tahu, kamu marah berkata kasar itu dari iblis loh. Kamu mau lanjutkan apa hentikan? Kan gitu. Roh Kudus mengingatkan. Nah, kalau karena keinginan daging pasti, wah tak terusin. Nah, berarti kita tidak dipimpin Roh Kudus, tapi kita dipimpin roh setan. Nah, itu Bu, cara memahaminya. Jadi Roh Kudus itu roh mengenali, membedakan mana dosa paling kecil. Ya, satu. Terus Roh Kudus itu fungsinya roh penghibur. Iya, ketika kita sedang kesusahan, maka melalui Roh Kudus kita dihiburkan. Hiburannya apa sih Pak Wahyu gitu ya? Hiburannya dengan apa? Janji, dengan perkataan Tuhan. Apa saja? Yaitu yang pertama, ada ayat mengatakan, aku tidak merancangkan roh kecelakaan, tetapi roh penuh sukacita, kan begitu. Terus apalagi janji Tuhan itu menghibur kitanya. Seperti apa? Jangan takut dengan apa yang kamu makan dan kamu pakai. Ya, lihatlah bunga di padang, ya, tidak memintal tetapi dia bisa indah seperti itu. Apalagi kamu sebagai anak-anakku, kan gitu. Ya, makanya seperti itu janji. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya akan kuberikan, kutambahkan kepadamu. Nah, itu janji-janji Tuhan. Jangan takut. Nah, itu tadi. Karena kasih, ya, kalau orang itu memiliki rasa takut, maka tidak sempurnanya kasih Allah. Ya. Kok begitu Pak Wahyu? Ya, kenapa kok kasih Allah tidak sempurna? Ya, karena Allah itu kasih. Roh Kudus itu juga roh Allah, roh yang kasih. Jadi orang yang ketakutan itu tidak sempurna mengenal Allah, mengasihi Allah. Karena Allah itu kasih. Itu Bu. Jadi luar biasa kalau kita mau belajar dan mengenal Roh Kudus itu luar biasa. Jadi Roh Kudus itu bukan orang yang menerima Roh Kudus itu tidak bisa berbuat dosa, bukan seperti itu pemahamannya, tetapi roh yang membedakan mana kehendak Bapa, mana kehendak iblis. Itu Bu. Iya, itu ayat yang bunyinya itu loh, apa yang berkenan dan sempurna. Seperti itu Pak ya, saya ayat lengkapnya bunyinya lupa. Betul. Jadilah membedakan kamu apa kehendak Allah, apa yang berkenan dan sempurna. Seperti itu ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Oke Pak, ini mumpung saya ingat, tadi Pastor Curani juga menyinggung masalah Roh Kudus bahwa katanya satu saat nanti Roh Kudus itu akan diangkat, gitu ya, dan gerejanya akan diangkat, gitu ya. Jadi
dunia itu akan dipenuhi dengan kejahatan. Nah, ini pasti ada pertanyaan dari luar sana seperti ini, Pak. Bukankah orang-orang yang bukan orang percaya, bukan orang Kristen pun juga mengerti akan kebaikan? Mereka juga tahu apa untuk menghindari kejahatan seperti itu ya. Terlepas dari ada ayat-ayat yang apa namanya yang berbau-bau dengan perang lah apa segala macam. Terlepas dari itu Pak ya, tapi orang-orang luar Kristen pun mengerti bahwa bagaimana berbuat baik seperti itu ya, bagaimana untuk tidak berbuat jahat, itu mereka juga paham Pak. Nah, apakah mereka yang tidak punya Roh Kudus itu ini gimana Pak? Maksud saya begini, mereka pun tidak punya Roh Kudus, tetapi mereka tahu berbuat baik seperti itu Pak Wahyu. Iya, betul Bu. Ya. Ya, ini menarik sekali ya berbicara itu. Ya, apakah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar itu bisa berbuat baik? Bisa Bu. Ya, toh? Tapi kebaikan dia seperti apa? Di Yesaya dikatakan seperti kain kotor kan gitu loh. Ya, kenapa? Karena dia tidak berpandu kepada kebenaran, kepada Allah yang benar. Roh Kudus itu membedakan mana Allah yang kudus, Allah yang tidak kudus. Allah yang tidak, masa ada ilah atau Allah yang tidak kudus? Ada Bu. Itu Allah yang suka bunuh orang, bentar-bentar nganiaya orang, menyebut nama Tuhannya, iya toh? Segala sesuatu. Dia suka dengan agen selang, itu agen selangkangan, kan begitu ya. Iya toh? Itu Allah yang menjijikkan, itu yang disembah oleh mereka. Tetapi Allah kita, Allah yang kudus, bisa membedakan mana Allah yang benar. Makanya tadi saya katakan Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita, maka supaya kita dibaptis untuk mengenali mana Allah Baal, mana Allah yang benar. Ya, begitu. Nah, supaya kita mengenal Allah yang benar itu, yaitu tadi kita harus dimuridkan. Kita harus hidup dalam, jangan meninggalkan seperti pesan Paulus, Rasul Paulus kita, jangan membiasakan diri untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kan begitu. Ya, supaya kita tahu, ternyata Allah yang benar itu ini yang diajarkan. Kalau Allah yang tidak benar, senengannya membunuh, membinasakan, menipu, membunuh, dan membinasakan. Apakah itu Bapamu Allah? Coba baca. Benar nggak sih omongan Pak Wahyu? Benar nggak? Baca coba di Yohanes 8 ayat 44 tuh. Apakah dia disebut Bapa juga atau Allah itu? Yohanes 8 44. Iya. Pak Wahyu suaranya timbul tenggelam Pak. Ya mungkin sinyal Bu. Ya. Sinyal ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kan? Itu Bu, ya. Jelas perilaku orang-orang yang seperti itu membunuh disebutkan nama Tuhannya. Nah, Tuhannya siapa? Bapa segala dusta. Ya toh? Menutup gereja meneriakkan nama Tuhannya. Wah, apalagi itu. Banyak sekali, ya. Ya jelas, ayatnya apa? Sebelum Baal, roh jahat iblis itu berkuasa, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Firman Tuhan sudah memberitahu. Ya hebat, Alkitab kita hebat. Ya, bahkan diberitahu nabi-nabi palsu yang nanti itu akan mengabarkan yang dikatakan Mesias palsu yang ada di padang pasir, yang ada di bilik-bilik, itu sudah diberitahu jauh-jauh hari. Jangan percaya dengan mereka, kan gitu. Karena kesukaannya dia adalah membunuh dan membinasakan. Ya, orang sedang melakukan ibadah ditutup, nggak boleh. Ya, yaitu membunuh dan membinasakan. Kita bisa mengenali. Ya silahkan, mau percaya enggak, ya silahkan. Ya Pak Arti silahkan. Iya silahkan Pak Arti. Iya nih, kebetulan Pak Wahyu lagi buka ayat Yohanes nih.
saya tertarik sama ini tadi Pak Wahyu bicara mengenai Roh Kudus. Saya juga bingung kenapa yang setahu saya juga sering mendengar dari Christian Prince ya, bahwa memang di Al-Quran sendiri sebenarnya sudah ditulis bahwa memang ada Roh Kudus itu gitu ya. Jadi saya juga bingung kenapa mereka tidak mempercayai Roh Kudus itu ada gitu. Dan kalau saya lihat lagi di Alkitab ini kayaknya karena tadi Pak Wahyu sudah membuka Yohanes, saya sambil melihat gitu di Yohanes 16 ayat 13 itu kayaknya menyatakan itu juga Pak ya. Kalau saya tidak salah kayaknya ya mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan datang untuk memberitahu tentang siapa dia gitu, siapa Roh Kudus itu yang akan datang kepada setiap manusia gitu ya, kalau saya nggak salah mengartikannya gitu ya. Iya. Yohanes 16:13 coba minta tolong Mbak Wulan, saya baca ini ya. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, itu bunyinya ya Pak Wahyu. Mantap ya. Jadi memang Roh Kudus itu yang akan menyatakan hal-hal yang benar, memberitahu perbuatan-perbuatan yang benar, mana kehendak Allah, mana bukan, kan begitu. Maka sering kali mengatakan orang, apakah setiap orang itu punya Roh Kudus? Enggak, dia harus dibaptis. Dasarnya apa? Yaitu pembaptisan Tuhan itu ya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, maka Roh Kudus turun seperti burung merpati kan. Nah itu, jadi dibaptis dulu. Ya, tapi orang ini kan nggak dibaptis bisa kok berbuat baik. Ya makanya kebaikan dia itu seperti yang dikatakan Yesaya, kain kotor. Perbuatan baik mereka itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh daging, oleh ilah lain. Gitu Bu. Apakah iblis tidak bisa berbuat baik? Bisa Bu. Iya toh? Bisa, sangat bisa berbuat baik. Dia kan menggunakan ayat firman Tuhan juga untuk berbuat baik. Tetapi kebaikan dia tidak memimpin kepada kebenaran, tetapi kepada kebinasaan. Ya, makanya ajakannya, di sini ada ini, ada Tuhan, ada surga. Ya, itu kan baik-baik kan diajak toh. Berbuat baik, ayo bersedekah, ayo ini supaya pahalamu banyak, kan begitu ya. Nanti kamu di surga dapat iwi-iwi kan gitulah. Itu dia, hati-hati dengan bujuk rayu iklan bombastis. Jadi jangan sampai kita anak-anak Tuhan ya, yang tadi sudah saya sampaikan tentang baptisan, tentang Roh Kudus itu, supaya jangan termakan oleh baliho ya, iklan-iklan yang menyesatkan, kan begitu. Iya, ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Arti tadi ya, bahwa sana RT 6 itu juga tahu gitu ya tentang Roh Kudus gitu. Tapi kenapa kok kayak nggak percaya dengan pribadi Roh Kudus ini ya Pak ya? Apa karena mohon maaf kalau saya salah, silakan diluruskan. Apa karena di sana punya pandangan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril, sehingga mereka melihat Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, jadi hanya seperti malaikat gitu ya. Saya kalau nggak salah pernah tahu yang masalah itu. Mudah-mudahan sih benar ya. Gimana Pak menurut Pak Wahyu? Ya itu dia. Maka Roh Kudus itu penting. Mereka tidak mengenal Roh Kudus, ya semua dianggap Roh Kudus, Jibril dianggap Roh Kudus ini beda jauh, karena dia tidak mengenal. Maka di dalam Matius 22 ayat 29 coba Bu ya, kamu sesat karena kamu tidak mengenal kitab suci dan kuasa Allah, kan gitu loh. Matius 22. Ayat berapa Pak? Coba ya, ayatnya 20 berapa itu ya, saya lupa. Kamu sesat karena 29 kalau nggak salah Bu ya. Iya. Yesus menjawab mereka,
kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Iya. Itu Pak. Karena berbicara tentang Roh Kudus, bagaimana bisa tahu? Ya kita harus belajar di mana di dalam kitab suci. Maka tadi saya katakan, setiap pribadi yang sudah menerima, mendeklarkan, memproklamkan bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, penebus mereka, dan dibaptis, maka dia wajib harus mengikuti ini tadi, mengenal kitab suci, karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang maha tinggi, yang kudus, yang benar itu tertulis di dalam kitab suci. Maka dikatakan harus dimuridkan, mengikut Yesus harus dimuridkan, gitu Bu. Harus belajar dari mana? Kitab suci, seperti dalam Matius ini tadi. Ya, terus tadi dikatakan apakah mereka di mereka tidak ada Roh Kudus? Ya nggak ada Bu, karena Roh Kudus jelas tadi ya. Ketika pembaptisan, coba Bu, ayatnya di mana itu Bu ya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan tuh ya. Ya, di Matius berapa itu? Matius berapa itu ya? Aduh saya baptisan ya, Tuhan Yesus dibaptis tuh ya. Yang keluar itu ya. Ayat berapa ya Pak ya? Saya agak lupa nih. Saya ayat itu ingat Bu, tapi letaknya di mana itu? Nah ya bodoh. Ya. Saya juga gitu Pak. Ingat nggak pernah baca, tempatnya yang lupa. Tuh, coba Pak Arti tuh siapa tahu masih ingat tuh. Pak Arti mungkin ada tuh, ingat. Tuhan Yesus dibaptis itu loh, Yohanes Pembaptis itu ya. Itu. Gimana ya? Pencobaan di padang, Yesus mengajarkan menemukan banyak orang. Yohanes Pembaptis ini kayaknya ya. Apa nih? Yesus dan Yohanes Pembaptis ini ya? Kayaknya ya. Itu ayat berapa ya? Maka datanglah Yesus Galilea ke di 13 Bu, Yesus dan sampai 17 coba Bu itu ya. Betul nggak itu Bu pasal ya? Berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? Yang ke-13 Bu ya, 3 Bu. Ya, Matius 3 Bu, coba pasal. Bu ya. Oh, Matius 3. Coba dibaca dari 13 pasal 13 coba Ibu ya. 13 ini iya, ya. Ayat 16 benar. Bu. Benar, ayat 17 Pak. Langsung aja 16 17 ya. Iya. Mau semua 13 sampai 16. Iya, sampai 17. baca semua Bu biar komplit Bu, ya. supaya mendarat dengan baik kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya. Ini perikopnya, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Seperti loh ya, bukan burung merpati ini yang turun. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dari ayat 16-17 ini kita bisa melihat ada pribadi Allah Tritunggal ya Pak ya. Bapa yang berbicara, Allah Roh Kudus yang berupa burung merpati, dan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya silakan Pak Wahyu. Ya, jadi dasarnya jelas. Ya, Roh Kudus tidak akan turun sebelum dia dibaptis. Dasarnya apa? Ya ini. Ya, Matius 3 ayat 16 itu. Nah, kemudian ayat 17 itu berkenan itu berbicara apa? Berkenan akan janji-janjinya kepada diri kita, ya, tentang penjagaan, pertolongan, ya. Nggak usah khawatir karena semua sudah Tuhan sediakan untuk kita. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan dan pakai, kan gitu. Bukan berarti kita malas-malasan Bu, jangan ya. Tetap kita berjuang, tetap kita belajar, kita harus menjadi yang terbaik di sekolah, mahasiswa, bekerja pun harus jujur, kan itu. Jadi kita tetap seperti itu, ya. Apalagi ya, dalilnya jelas.
Ya, ya dalilnya jelas sekali ya, jelas sekali Pak. Memang pertanyaan tentang Roh Kudus ini menarik sekali, apalagi bagi orang yang belum percaya adanya Roh Kudus, pasti agak bingung, Mbak. Ya maklum karena memang belum ada Roh Kudus dalam dirinya ya. Cuman kalau buat saya menangkap satu hal yang kalau menurut saya nih Pak ya, keselamatan itu kan bukan berbicara tentang kebaikan aja, tetapi tentang kebenaran ya Pak ya. Dan mungkin ada pertanyaan, oh itu buktinya orang di luar Kristen nggak punya Roh Kudus juga bisa berbuat baik. Ada yang bilang nih barusan di live chat, apa kalau orang salah minta maaf, nah, itu bukan dari Roh Kudus, itu logika aja gitu ya. Ya memang betul bahwa meskipun orang yang nggak punya Roh Kudus tahu bagaimana berbuat baik, tahu kalau salah itu harus minta maaf. Seperti itu ya Pak ya. Tetapi kalau saya menangkapnya bahwa yang paling terpenting adalah peran Roh Kudus itu pribadi yang membawa kita itu untuk mengenal Yesus. Itu kalau buat saya seperti itu Pak ya. Kalau sekedar untuk mengajarkan kebaikan apa segala macam itu bukan poin utamanya kalau menurut saya. Di poin utama Roh Kudus itu adalah bagaimana membawa kita mengenal Kristus, membuat kita itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, seperti itu. Itu makanya orang yang kalau nggak ada Roh Kudus kan nggak bisa percaya kan Pak ya. Bagaimana menurut Pak Wahyu? Iya, orang yang tidak dibaptis, tidak memiliki Roh Kudus, maka dia menganggap bahwa perbuatan dia itu paling benar, paling baik. Ya, berbeda kalau orang Kristen, ya. Tolok ukur kita benar dan tidak benarnya itu bukan pikiran kita. Tetapi apa? Firman Tuhan. Di mana? Di kitab suci. Ya, kitab suci berkata apa? Jangan membunuh. Nah, loh. Ya kita jangan membunuh. Kalau mereka nggak ngerti, bunuh aja. Seolah-olah dia beribadah kepada Tuhannya, kan gitu. Ya. Jangan mencuri, ya. Tapi mereka berbeda. Tidaklah dikatakan mencuri kalau dilakukan dengan iman. Tidaklah berzina kalau dilakukan dalam iman. Ya tak? Itu beda Bu, ya standarnya jauh. Iya, saya potong nih Pak. Apakah maksud dari pernyataan itu artinya gini, kita boleh aja melakukan satu kejahatan asalkan kita tetap punya iman itu? Itu maksudnya ya Pak ya? Iya, tapi imannya dia apakah iman kepada kebenaran, kepada roh kebenaran itu? Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh kekudusan. Kudus itu jijik terhadap hal-hal seperti itu. Tentang zina, tentang selangkangan, tentang apa itu jijik gitu loh. Nggak boleh. Maka di 10 hukum Taurat itu jangan kamu mengingini, jangan kamu berzina. Kan gitu loh. Itu Tuhan nggak berkenan. Itu Bu. Ya beda ya. Mengenal Tuhan yang benar sama Tuhan Baal, Tuhan ecek-ecek itu ya. Ada pertanyaan nih, Pak Arti silahkan Pak Arti. Nanti setelah ini kita bahas yang di live chat. Iya, jadi Mbak Bulan sama Pak Wahyu, kalau saya ini berarti memang untuk di luar sana juga ikut mendengar, berarti kan sepertinya Roh Kudus ini kalau memang kita sudah hidup di dalam Roh Kudus ini ya, kalau menurut saya pribadi. Sebelum kita bilang sesuatu kata maaf kepada orang lain, saya rasa mungkin Roh Kudus ini yang akan memberitahukan ke kita, jangan berbuat ini, karena kalau akan berbuat ini, engkau akan meminta maaf kepada orang lain karena berbuat suatu kesalahan. Kalau saya rasa begitu kali ya. Gimana menurut Pak Wahyu? Karena ini kan roh kebenaran yang tadi seperti Pak Wahyu. Ya, tadi kan, iya betul Pak Arti ya. Jadi begini Pak Arti, di dalam hukum Tuhan, ya tadi di dalam hukum Taurat, ya saya harus bicara ke dalam hukum Taurat tadi, ya. Di dalam hukum Taurat itu ada 3 hukum. Yang pertama hukum moral, ya hukum seremonial, ya termasuk seremonial itu apa? Termasuk kalau bahasa Jawanya itu hukum unggah-ungguh, ya, etika moral, ya, etika manusia, ya, etika manusia, dan hukum yudisial, ya, hukum yang mengatur tatanan cara kita hidup. Nanti di situ diatur di dalam namanya, kalau di dalam orang Yahudi itu ada 613 hukum atau misvot itu tadi, ya.
Nah, misfot itu salah satu mengatur tentang milah atau ajaran Abraham yang berbicara tentang sunat itu diatur di misfot yang ke-17, nomor 17. Tentang berpakaian, berkostum dalam ibadah itu kalau nggak salah di misfot nomor 19 atau 17 sampai 21 kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Jadi kata maaf dan itu adalah hukum moralitas kita atau seremonial, tetapi bukan moralitas ilahi yang Tuhan kehendaki. Yang membedakan di situ. Maka mereka itu nggak ngerti hal-hal gitu, main hantem aja gitu ya, nggak ngerti. Ya, ngomong pelaku milah Ibrahim, ngaku ini ngaku itu, tapi nggak ngerti ada apa saja di dalam hukumnya itu. Apakah milah Ibrahim itu sebuah ketetapan? Enggak, milah Ibrahim itu perjanjian Ibrahim membuktikan bahwa Ibrahim itu setuju, sepakat mengikuti aturan Tuhannya. Tuhan yang berteofani atau Abraham itu ya, bukan Ibrahim lah ya. Abraham setuju akan janji Tuhan, kan gitu loh. Ya, bersunat itu adalah keputusan tanda bahwa Abraham terikat oleh janji sunat itu. Ya, kemudian janji Tuhan apa? Yaitu ketika Ishak lahir, maka Ismail itu bukan anak perjanjian karena dia lahir karena keinginan daging, tetapi Ishak karena janji. Karena Abraham itu melanggar, ya melanggar, maka si Ismail dikatakan anak daging karena dia pada waktu itu belum posisi disunat, maka dia dikatakan anak daging. Nah, perjanjian Abraham itu melalui sunat, jebret ya, ketika disunat, jebret bersama Ismail. Pada waktu itu Ismail umurnya 13, maka janji Tuhan itu akan diberikan. Apa janji Tuhan kepada Ishak dan apa janji Tuhan kepada keturunan Ismail? Janji Tuhan kepada Ishak adalah Tuhan akan menaruh perjanjiannya, hukum-hukumnya adalah hukum yang kekal itu kepada Ishak. Ya. Tetapi janji Tuhan kepada Ismail, Tuhan berjanji bahwa keturunan Ismail itu akan dijadikan banyak. Ya, dan diberkati. Kan beda ya. Alkitab kita sangat jelas. Mereka mana tahu kayak gitu. Ya, mereka seperti kerbau itu. Ya, dicocok hidungnya, ditarik ke sana tarik sini, tapi dia nggak ngerti makna-makna seperti ini. Ya, maka di ayat Kejadian 17 ayat 19 Bu bacakan tuh. Apakah benar Ishak itu adalah perjanjian? Ya. Itu Kejadian 17:19. Ayat 19. Ya. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Duh, putus-putus Bu suaranya, Bu. Sebentar, saya lepas saja Off cam coba, Bu. Kalau sekarang gimana, Pak? Putus-putus, Bu. Off cam coba, Bu, mungkin, Bu. Apanya? Sekarang saya sudah nggak pakai earphone. Bisa, Pak? Saya bacain ya. Ya, 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan. Putus-putus, Bu. Off cam coba, ya? Off cam, Bu. Oh, off cam. Oke, ya. Sekarang gimana? Bisa, Pak? Kedengeran? Ya, coba bacakan, Bu. Oke, 19 saya ulangin. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya. Silakan, Pak. Jelas ya? Ya, jelas. Bahwa perjanjian kekal itu berbicara hukum-hukumnya Allah. Ya, itu. Kalau Ismail diberkati, perjanjian apa? Perjanjiannya hanya diberkati saja, kan gitu. Tetapi bukan perjanjian kekal. Hukum-hukumnya tidak diberikan kepada Ismail. Nah, luar biasa, Bu. Itulah
firman Tuhan, Alkitab kita bisa menjelaskan dengan detail, ya, apakah benar bahwa umat Kristen ini adalah umat perjanjian? Ya, karena janjinya melalui Ishak, bukan dari Ismail. Gitu, Bu. Iya, oke. Mungkin kita masih ada waktu sedikit lagi ya. Saya ingin kita bahas ini, Pak. Suara saya sudah oke? Oke, Bu. Oke. Ya, ini mungkin membuat beberapa orang bingung ya, khususnya yang masih tidak mengenal ketritunggalan, yang tidak mengenal Roh Kudus. Ada pertanyaan ini dari Pak Alex. Para mantan pendeta Tritunggal itu setiap detik hidupnya selalu mempelajari Bible gitu ya. Kok bisa menjadi berbeda gitu maksudnya? Apakah yang menyesatkan itu mereka Roh Kudus atau setan, katanya seperti itu, Pak? Mungkin ini dia bingung, Pak. Karena katanya kita ini sama-sama punya Roh Kudus. Alkitabnya sama, dibacanya sama. Kenapa kok beda aliran? Nah, poinnya itu gitu, Pak Wahyu. Ya, Roh Kudus itu jelas tadi sudah saya katakan adalah penuntun. Penuntun kita untuk mengenal jalan-jalan Allah, mengenal Allah yang benar, kan begitu. Nah, pertanyaan mereka, kenapa ada aliran Oneness, aliran Unitarian, Sabellian, dan macam-macam ya, tidak Tritunggal, kan begitu. Ya, apakah dia tidak ada Roh Kudus? Dia dibaptis kok. Nah, ini pertanyaan menarik. Dia dipenuhi Roh Kudus, dia dibaptis Roh Kudus? Ya, dia dibaptis dan Roh Kudus datang. Tetapi mereka mendegilkan hatinya, tidak mau ikut, tidak mau belajar, tidak mau dimuridkan dengan benar. Kan begitu, Bu. Ya, itulah free will. Mereka tidak mau dimuridkan, dia nggak mau belajar, maka ikutlah aku itu berbicara dimuridkan. Ya, orang yang sudah dibaptis itu harus ikut Tuhan, itu dimuridkan. Dimuridkan untuk mengenal Tuhan yang benar. Nah, kenapa seperti itu? Dasarnya apa, Pak Wahyu? Kok mereka mengklaim bahwa Oneness kok yang Tritunggal paling benar, kan gitu ya? Bukan Tritunggal paling benar, bukan. Ini tidak berbicara benar atau salah, tidak seperti itu pemahamannya. Tetapi umat Kristen itu mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh nabi-nabi terdahulu. Contoh, kenapa Tritunggal? Ya, Tritunggal itu kebagaimanaan Allah itu tadi ya. Allah menyatakan dirinya, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya yang namanya manusia. Dari mana? Yang pertama harus selalu saya ulang-ulang nih ya, supaya juga orang-orang Oneness ya, orang-orang itu memahami. Yang mengajarkan Tritunggal itu bukan bapak-bapak gereja, bukan orang Kristen, bukan pendeta, bukan. Yang ngajarin Tritunggal itu Musa sendiri. Ya. Nah, coba Ibu bacakan ya di dalam Ulangan 6 ayat 4, Bu. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini Pak sering dipakai ayat. Iya, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa itu, Musa itu ngomong Esa itu seperti apa sih penjabarannya Esa itu? Ya, baik, yang nulis apakah bapak-bapak gereja zaman dulu atau para pendeta? Nah, ini kita harus uji. Baca, Bu, di dalam pertama kali membuka Alkitab kita, ya, kata Esa yang dimaksud oleh Musa itu adalah sama seperti yang dia tulis melalui wahyu Tuhan kepada dia, ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Bu. Bacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kata bumi, Allah. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ini ada 3 pribadi di sini, Pak, ya. Iya, yang ngajarin siapa? Bapak-bapak gereja atau Musa sekarang?
Ya, Tuh, jelas ya. jelas. PL Ya, itu Pak ya. iya. Sudah Tuhan sendiri yang ngajarin melalui Musa kok. Orang-orang yang nggak mau belajar, yang nggak mau merendahkan diri, dia tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ngelawan apa omongannya Musa. Jadi ternyata apakah dia dipimpin Roh Kudus? Tidak. Dipimpin Roh Kudus itu nggak boleh bertentangan dengan apa yang dikatakan Roh Kudus itu sendiri. Terus siapa yang memimpin mereka, Pak Wahyu? Keinginan dirinya sendiri, ya, atau keinginan daging. Nah, ketahuan, ya. Orang-orang yang tidak mengikuti apa pimpinan Roh Kudus, maka dia mengikuti pimpinan daging. Pimpinan Roh Kudus itu harus berbicara, ya harus sama kepada apa yang dikatakan oleh Musa. Musa juga dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri, kan ada 3, Allah, Roh Allah, dan Firman. Nah, yang salah siapa? Monggo di analisa sendiri-sendiri. Saya tidak akan mengatakan you salah, you benar, ya enggak. Kembalilah kepada Alkitab. Maka Alkitab itu bisa menjawab dirinya sendiri. Kalau mau belajar harus ada kerendahan hati. Saya dulu sama Bu, menentang Bu. Ya, saya hampir juga oneness Bu, dulu hampir gitu. Tetapi saya harus belajar, ya, harus belajar kembali. Saya harus ngambil kuliah kan gitu ya, dan saya baru tahu Tuhan melalui Roh Kudus saya diajari ini, dan melalui pertemuan-pertemuan ibadah itu saya dimuridkan oleh pemimpin saya di komsel-komsel di gereja dan seterusnya. Maka Tuhan memberitahu saya melalui ajaran-ajaran itu yang memperkenalkan Tritunggal Allah yang Esa yang dikatakan di dalam Shema Israel itu Bu. Ya, luar biasa Bu ya. Terakhir, Pak. Ini terakhir Pak, ini ada kaitannya. Baik. Tadi sempat disebutkan juga sama Pastor Suryani yang di dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6. Ini menarik sekali ya, berkorelasi. Bunyinya demikian, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia, ya Esa ya, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, di sini Esa pula, dia yang menjadi pengantara. Pengantara. Nah, ini pas banget ya Pak ya. Pas. Nah, tadi di dalam kata Esa yang dikatakan Musa adalah ada Allah, ada Roh Allah, dan ada Firman Allah. Nah, jadi Kejadian 1 ayat 1-3 itu sama dengan apa yang ditulis Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini diajar sendiri oleh Yesus juga. Pada waktu dulu Musa diajar oleh Allah melalui pewahyuannya, ya. Nah, sekarang Allah itu sudah menyatakan diri, mengajar apa sama dengan yang dikatakan Musa pada awal itu. Baca Yohanes 1 ayat 1 Bu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, sama kan? Di sana ya, Pak, kan? Ya? Persis kayak Kejadian ya. Iya. Terus Firman itu yang segala, terus sampai ayat 3 coba bacakan. Kelanjutannya ya. Langsung Sampai saya baca ayat 2-3 ya. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, ya. Allah menjadikan Dia itu melalui apa? Baca di Kejadian 1 ayat 3. Coba. Ya, Kejadian 1, balik lagi ke awal. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ini dia. Jadi firman, ya, benar. Yang menjadikan segala satu itu adalah firman, kan begitu, ya toh? Tidak ada sesuatu yang jadi oleh Dia. Yang menjadikan siapa? Firman. Firman siapa? Firman Allah. Lah firman itu siapa Bu?
Firman itu ada di Yohanes 1 ayat 14 tadi. Bacakan, Bu. Yohanes 1:14. Setelah ini Pak Arti, ini sepertinya Pak Arti mau bertanya atau menambahkan mungkin. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, terjawab semua ya. Iya, firman itu telah menjadi manusia, segala kemuliaan itu sudah kita lihat. Apa itu kemuliaannya? Yaitu tadi buahnya yang sudah melalui firman itu dunia ini dibentuk. Ya, semua manusia diciptakan. Siapa firman itu? Firman itu telah mengambil rupa manusia yang disebut Yesus. Ya, diberi nama Yesus Kristus. Aduh, luar biasa. Itulah firman Tuhan selalu menjawab, melengkapi. Ya, silakan Pak Arti kalau mau. Terakhir setelah ini kita tutup. Silakan Pak Arti. Iya, saya mau nambahkan tadi Pak Wahyu ya, mengenai hal makan daging tadi Pak. Itu saya ketemu di 1 Korintus 8 ayat 4 nih Pak. Kayaknya ada suaranya hilang Pak Arti. Oh, sepertinya ada hubungannya. Pak Wahyu tuh. Kedengeran kok Pak. 1 Korintus berapa Pak Arti? 1 Korintus 8 ayat 4. 4 sampai 6 kayaknya. Bacakan Bu. Saya putus-putus di sini Pak Arti, suaranya sampean ngungung gitu, jadi saya nggak dengar. Sinyalnya Pak Wahyu, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ya Pak Wahyu. Tentang hal makan daging persembahan, berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya, demikian Pak. Luar biasa ayatnya Pak Arti. Terima kasih Pak Arti ya, semakin jelas ya. Hanya firman yang menjadikan segala sesuatu. Ya, firman itu adalah Yesus. Kan begitu. Jadi, terima kasih ya. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di dalam channelnya Bu Uso, ya adalah channel pengajaran bagaimana kita mengenal Tuhan kita yang benar. Tuhan yang Esa itu tadi. Kenapa Tuhan kita itu, ayat Alkitab kita itu tidak bisa dibantah. Tuhan yang benar itu tidak bisa dibantah. Tuhan yang benar itu kita bisa kenali. Karena Tuhan berteofani. Maka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu tidak akan salah menembah Tuhan yang lain. Berbeda Tuhan-Tuhan yang lain. Dia hanya duduk di atas, nggak tahu di mana. Ya, dia tidak pernah menyatakan dirinya. Ternyata dia adalah Tuhan-Tuhan cabul, Tuhan-Tuhan selangkangan, penyembah-penyembah berhala, kan begitu. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang berteofani, menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada kita melalui Kristus Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Maka kita tidak pernah tersesat. Allah yang kekal Alfa dan Omega itu nanti datang kedua kalinya, maka kita mengenal Allah. Nah, ya, kalau ada yang mengaku Allah di padang pasir dan ada di dalam bilik, kita tahu, kamu itu Allah pendusta, kamu itu Allah cabul. Allah yang sukanya, ilah-ilah yang sukanya membunuh dan membinasakan. Siapa itu? Dia di dalam Yohanes 8:44 tadi. Ya, tapi kita mengenal Allah yang membela Abraham, membela Ishak, membela Yakub, dan pembela kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu nyata, mensejarah, ada saksinya. Itu luar biasa. Terima kasih Bu Bulan, Pak Arti, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Pak Arti, terima kasih. Ayatnya sangat memberkati sekali ya, pas banget, sangat berkorelasi satu dengan yang lain.
Teman-teman semua, terima kasih juga yang sudah menyaksikan, yang sudah bergabung. Kiranya apa yang sudah dibagikan oleh hamba-hambanya ini bisa semakin menambah pengetahuan kita bersama ya, sehingga iman kita semakin kuat, kita semakin dewasa dalam pengenalan kita akan Allah. Ya, cukup dulu untuk pembelajaran atau sharing firman kita, fellowship kita hari ini. Buat teman-teman yang sedang berlibur, selamat berlibur, mungkin berkunjung dengan keluarga ya. Selamat berakhir, bukan berakhir pekan ini, berhari libur ya. Kita kan mungkin ada yang sekolah gitu ya, dapat libur lumayan nih seminggu gitu ya. Silahkan dinikmati ya, hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih semuanya. Saya mohon ditutup dalam doa, Pak Wahyu. Oke, kita tutup dalam doa ya. Iya, Pak. Baik ya, mari kita berdoa. Tuhan yang benar, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang telah mengajar kami, telah menebus kami, dan menjadikan kami anak-anak yang maha tinggi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh membagikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran-Mu Tuhan untuk kami semakin mengenal Engkau, mengenal Allah yang benar. Bukan mengenal ilah-ilah yang ada di padang gurun, ilah-ilah yang ada di bilik-bilik yang menjadi sesembahan Baal, ya, yang perilakunya menajiskan. Terima kasih Bapa, melalui firman pada siang hari ini, kami boleh dikuatkan kembali bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Engkaulah jalan kehidupan, Engkaulah jalan kebenaran, seperti firman-Mu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami boleh sampaikan, biarlah semua itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Ampuni Tuhan jika kami masih kurang tepat, kurang benar menyampaikan kebenaran-Mu, karena kebenaran hanya milik-Mu. Kami alat-alat-Mu Tuhan, Engkau pakai kami dimanapun kami berada, supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Allah yang benar, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan, Bu Wulan, Pak Arti, di dalam kehidupannya Engkau terus menjaga, Engkau terus pimpin Tuhan, supaya semakin yakin, semakin mantap di dalam pengiringan akan Engkau Tuhan, bahwa hanya Yesuslah penyelamat mereka. Yesuslah sumber dari segala hidup mereka, sumber berkat dari segala berkat dalam kehidupan mereka. Keluarganya Engkau jagai, anak-anaknya Engkau jagai, kesehatannya, pekerjaannya, apa yang dia kerjakan berhasil. Karena firman-Mu jelas mengatakan, mereka, kami, seperti pohon yang ditanam di tepian air yang menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan, bahkan bagi bangsa Indonesia. Karena Indonesia Engkau telah pilihkan untuk kami. Oleh karena itu, kami menjaga Indonesia melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, biarlah orang yang mendengar akan firman-Mu, segala sesuatu yang kami tabur tidak akan kembali sia-sia, karena Engkau sendiri yang memilih mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami akhiri pertemuan siang hari ini dengan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu, Pak Arti. Sama-sama, Pak Arti, Bu Wulan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Semangat terus ya, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dadah. Oke, shalom semuanya. God bless you. God bless.